Saudara putra sulung Presiden Joko Widodo sekaligus yang juga merupakan wali kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka telah resmi dipinang oleh bakal calon Presiden Prabowo Subianto. Padahal Gibran sendiri masih menjadi kader PDI Perjuangan yang dalam Pilpres 2024 nanti mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Gibran pun sempat dikabarkan dirinya merapat ke Partai Golkar. Simpang siur keanggotaan Gibran ini terus berlanjut meski besok Gibran ini diduga akan mendampingi Prabowo untuk mendaftar ke KPU. Saudara, kalau Anda ingat pada hari Minggu 22 Oktober 2023, kala itu malam hari di Kertanegara, Ketua Umum Gerindra yang juga merupakan bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto mengumumkan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya dalam pesta demokrasi di Pilpres 2024 nanti. Pengumuman ini dilakukan usai rapat tertutup yang dihadiri oleh seluruh ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju. Konsensus seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Prabowo menjadi capres terakhir yang mengumumkan calon wakilnya. Lamanya koalisi ini menentukan calon wakil presidennya karena adanya tarik-menarik antar anggota koalisi dalam memilih pendamping Prabowo Subianto. Sebelum nama Gibran diumumkan, PAN saat itu mengusulkan Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir, kemudian Partai Bulan Bintang mengusulkan Yusril Iza Mahendra. Nama Erick Thohir bahkan sempat menguat untuk mendampingi Prabowo. Namun Erick Thohir akhirnya batal mendampingi Prabowo Subianto untuk maju sebagai pasangan Capres-Cawapres di pemilu 2024. Dan saudara, nama Gibran sendiri dipilih karena adanya keinginan yang kuat dari Prabowo. Selain itu, Partai Golkar juga mendukung dipilihnya Gibran untuk mendampingi Prabowo. Mandat dari Partai Golkar ini bahkan tertuang lewat hasil Rapimnas Partai Golkar. Kemudian setelah diumumkan mendampingi Prabowo Subianto sebagai bakal calon wakil presiden, Gibran diisukan akan pindah partai. Kabarnya Gibran akan merapat ke Partai Golkar. Kode-kode inilah yang disampaikan secara tersirat oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Dalam Rapimnas Golkar pada Sabtu 21 Oktober kemarin, Airlangga mengaku optimis dengan sosok Gibran yang ia sebut sebagai under 40. Gibran dipercaya bisa merebut suara di Jawa Tengah. Dengan mesin partai kita kuat, Pak. Kita ada Ridwan Kamil di Jawa Barat, ada Pak Aceh dan Pak Prabowo. Insya Allah Jawa Barat kita kunci. Kita punya di Jawa Timur ada Pak Dekarwo, ada Pak Kofifah. Insya Allah Jawa Timur kita kuat. Dengan under 40, insya Allah Jawa Tengah pun kita bisa rebut kembali. Sementara itu, kehadiran Gibran dalam Rapimnas Partai Golkar juga menjadi kode yang cukup kuat kemungkinan berlabuhnya Gibran ke Partai Golkar bila ia akhirnya keluar dari PDI Perjuangan. Golkar tentu berharap bila Gibran bergabung dengan Partai Beringin ini, mereka akan mendapatkan efek ekor jas dari elektabilitas Gibran. Usai mendapat mandat dari Rapimnas Partai Golkar, Gibran pun lalu melakukan pendekatan ke partai lainnya. Kepada keluarga besar Golkar, saya sangat mengapresiasi hasil Rapimnas pada siang hari ini. Untuk selanjutnya akan kami koordinasikan, akan kami tindak lanjuti bersama dengan Pak Prabowo. Meski santer dikabarkan akan pindah partai, namun hingga saat ini belum bisa dipastikan apakah Gibran ini sudah resmi mundur dari PDIP dan gabung dengan Partai Golkar. Belum ada pengumuman resmi terkait keanggotaan Gibran, baik dari PDI Perjuangan maupun dari Partai Golkar. Lalu sebenarnya bagaimana sikap dari Mas Gibran ini, saudara? Nah, saat ditanya oleh wartawan apakah dirinya sudah pamit mundur ke PDIP, Gibran tidak menjawab secara jelas.
Gibran hanya mengaku dirinya sudah berkomunikasi dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani serta Ketua Tim Pemenangan Ganjar Arsyad Rashid. Sementara itu Puan Maharani menyebut tidak ada surat pengunduran diri yang diajukan atas nama Gibran Rakabuming Raka. Lu gimana Mas? Insya Allah lanjut terus ya. Ini Mas jadi kader PDIP. Percaya aku. Kemarin Jumat malam saya sudah komunikasi dengan Mbak Puan dan Pak Arsyad. Itu jawaban saya. Komunikasinya apa? Mas ya, makasih ya. Yuk, Komunikasinya yang Pamit jelas. atau gimana? udah ya. Pamit atau gimana itu kemarin? Sudah saya komunikasikan. Nggih. Udah sering ketemu Mas Gibran. Terakhir ngomongin apa Mbak Puan? Ngomongin hal yang penting. Apa tuh? Surat pengunduran diri Mbak. Nggak ada sama sekali. Sebagai informasi, dalam aturan PDI Perjuangan tidak membolehkan adanya kader yang bermain dua kaki. Namun hingga saat ini masih belum jelas bagaimana status kepartaian dari Mas Gibran. Apakah tetap di PDI Perjuangan atau justru beralih ke partai lain? Aturan ya jelas nggak boleh, ya. Masa kader PDI Perjuangan punya dua KTA. Tapi dari sisi keberhasilan PDI Perjuangan dalam mempersiapkan kader ya harus patut dibangga ya, patut diangkat dua jempol gitu loh. Karena PDI Perjuangan bisa mempersiapkan kader-kader bangsa yang bagus sampai partai-partai yang sudah senior seperti Golkar masih bisa mengambil kader dari PDI Perjuangan, berarti kader PDI Perjuangan. Saudara, status Gibran yang masih mengambang meski dirinya sudah menyatakan akan maju menjadi cawapres Prabowo ini sangat berbeda dengan nasib yang pernah dialami oleh kader PDIP Budiman Sujatmiko. Budiman Sujatmiko pada 25 Agustus lalu dipecat oleh PDI Perjuangan sebagai buntut atas dukungannya kepada Prabowo Subianto. Padahal Budiman Sujatmiko yang hanya mendukung Prabowo saja langsung dipecat. Lalu kenapa keanggotaan Gibran yang jadi bacawa presnya Prabowo malah masih menggantung? Nah, merapatnya Gibran menjadi bacawa pres dinilai membuat peta pilpres ini semakin dinamis. Kehadiran Gibran dinilai juga menjadi angin segar bagi Prabowo Subianto. Selain putra presiden, Gibran ini dianggap bisa membawa suara milenial untuk memenangkan pilpres. Selain itu, gerakan relawan Jokowi dianggap bisa membawa gerbong suara pemilih ke pasangan Prabowo-Gibran. Gibran ini dia menjadi faktor perubahan yang cukup besar ya. Karena bagaimanapun Gibran ini bukan seorang anak muda ansih ya. Bukan hanya mewakili kelompok milenial, tapi dia adalah seorang putra presiden. Mesin politik yang lain yaitu relawan yang besar jumlahnya. Dan ini akan bisa potensial menjadi mesin politik suara juga untuk Gibran, sehingga itu akan menjadi faktor perubahan yang besar. Namun bergabungnya Gibran jadi cawapres Prabowo menuai reaksi dari netizen. Gibran bahkan trending di media sosial. Mereka membanjiri Twitter Gibran Rakabuming Raka dengan berbagai komentar. Beberapa netizen bereaksi mendukung langkah Gibran. Namun banyak pula yang mengecam Gibran. Salah satu netizen menuliskan, coba kita pikirkan apa yang diharapkan Prabowo dari Gibran yang elektabilitasnya rendah. Dan meski mendapat banyak komentar dan kecaman dari netizen, Gibran pun meresponnya dengan santai. Alih-alih jengkel, Gibran malah membuat tweet yang bertuliskan tetap santuy walaupun sedang trending. Terus ada juga yang ia tuliskan, aku nyiapin Piala Dunia U17 dulu ya. Patut kita tunggu saudara, bagaimana kemudian lanjutan langkah yang akan dilakukan Gibran Rakabuming Raka setelah ini. Apakah ia tetap bersama PDI Perjuangan atau justru beralih ke Partai Golkar? Kita tunggu saja saudara. Berita utama masih akan hadir usai jeda, masih banyak informasi yang ingin kami bagikan untuk Anda. Salah satunya mengenai Menteri BUMN Erick Thohir yang tak dipilih jadi cawapres Prabowo. Namun, ia tetap legowo. Hal ini tersirat di unggahan media sosialnya.